Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5531. Jermo menatap Louis, matanya bagaikan elang dengan jejak kemarahan dan niat membunuh yang terpancar di mata tajamnya. Dia telah mendengar semua percakapan mereka berdua dan tahu bahwa Louis sengaja mempermainkannya, dan ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan sudah lama sekali tidak ada seorang pun yang berani melakukan trik seperti itu di depannya. Namun, Jermo juga tahu bahwa, seperti kata pepatah, ketidakpedulian kecil dapat menyebabkan konspirasi besar. Meskipun hatinya kesal, ia tidak boleh memalingkan wajahnya dari Louis karena hal ini. Bukankah alasan Louis begitu gelisah karena dia menginginkan uang? Baginya, ini sama sekali bukan apa-apa. Jadi, dia segera memasukkan tangannya ke sakunya, mengeluarkan ribuan dolar di dalamnya, menyerahkannya langsung ke Louis, dan berkata, "Saudaraku, aku sudah berkali-kali mengungkapkan ketulusanku. Kalau kau tidak mengeluarkan sedikit lagi, sungguh tidak masuk akal, bukan?" Louis melihat ribuan dolar di depannya lagi. Jika dia serakah lagi saat ini jika orang tua itu berbalik dan menuntutnya di depan Ervin, mungkin Ervin akan setuju dan mengambil keuntungannya. Dulu dia tidak takut pada Ervin, tapi beberapa waktu lalu Ervin mengikuti Orvel, dia takut Ervin masih berteman dengannya. Jadi wajar saja dia tidak berani menyinggung perasaannya. Maka, dia pun buru-buru mengambil uang yang ada di bawah komandonya, dan buru-buru meminta maaf sambil tersenyum. "Orang tua, lihat apa yang kau katakan. Aku sudah banyak bicara padamu, dan aku selalu sangat tulus. Kalau tidak, mustahil aku bisa menceritakan semuanya padamu, kan?" Ekspresi Jermo sedikit melunak, dan dia bertanya, "Lalu bagaimana aku bisa bertemu dengan kakakmu?" Louis berkata tanpa ragu, "Jika kamu seperti ini, keluarlah dan naik taksi dan suruh dia pergi ke Antiques Street. Aurous Hill hanya punya satu jalan antik. Dia pasti akan menyeretmu ke tempat itu. Setelah kamu tiba di jalan barang antik, pergilah ke kios tengah di dalam, dan temukan seorang pria bernama Ervin Sang. Dia adalah kakak laki-lakiku." Ervin Sang. Jermo menggumamkan sesuatu, dan sepertinya ia orang yang sama dengan saudara Ervin yang baru saja didengarnya, dari mulut Louis. Dengan begitu, terlihat jelas bahwa anak ini tidak lagi mempermainkannya. Jadi, Jermo mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi ke Antiques Street untuk menemui Tuan Sang. Saya sedang menunggu pengusaha Hong Kong di sini, jadi saya tidak bisa ikut dengan Anda. Mohon jangan ikut." Jermo tidak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya, dan sekarang dia hanya ingin segera menemukan Ervin dan melihat berapa banyak trik yang masih ada di tangannya. Dan kemudian turunkan itu bersama dengan jari jimat giok di tangan anak di depannya. Ervin melaporkan situasi tersebut kepada Charlie segera setelah dia menutup telepon Louis. Charlie, yang menerima panggilan itu, telah tiba di Hotel Pemandian Air Panas Champs-Élysées. Karena pemandian air panas Champs-Élysées tidak jauh dari Villa Wan Liu tempat kakek dan nenek tinggal. Charlie berencana untuk tinggal di sini selama mungkin pada periode waktu berikutnya untuk mencegah keadaan darurat. Dia meminta Ishak untuk menyiapkan helikopter penyelamat yang kuat untuk bersiaga di sini setiap saat. Jika diperlukan, helikopter dapat langsung lepas landas dan tiba di Wan Liu Villa dalam waktu 3 hingga 2 menit. Ketika Charlie mendengar Ervin mengatakan bahwa seseorang di bandara bersedia membayar 3 juta untuk alat penarik jari buatannya, dia menjadi ketakutan. Dia tahu orang yang ditunggunya ada di sini. Dia menduga orang-orang dari Warriors dan pasti akan datang ke Aurous Hill, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Saat itu, Ervin bertanya kepada Charlie melalui telepon, "Tuan Wade, orang itu mungkin datang dari bandara ke Antiques Street. Jika dia menemukan saya nanti, apakah ada yang perlu saya perhatikan?" Charlie berkata ringan, "Kalau dia mau beli kayu petir yang kuberikan padamu, bilang saja 5 juta. Kalau dia mau, kau bisa jual padanya." Ervin segera bertanya, "Tuan Wade, orang ini pasti yang Anda cari, kan? Haruskah saya mengirim seseorang untuk mengawasinya?" "Tidak perlu." Charlie menginstruksikan, "Jual saja barang-barang itu, dan jangan khawatirkan hal lain." Bagi Ervin, Earl of Warriors dan memiliki kontak langsung. Selama dia tidak terlihat oleh orang lain, pasti tidak akan ada bahaya. Karena semakin penting seseorang, semakin kecil kemungkinan dia menambahkan risiko tambahan pada tugas-tugas pentingnya. Jadi kalau Earl hanya meminta Ervin membeli Thunderbolt, pasti tidak akan merugikan Ervin. Namun, jika Ervin ketahuan oleh pihak lain, itu akan menjadi masalah lain. Sangat mungkin orang itu akan menggunakan Ervin sebagai titik terobosan untuk mengetahui siapa yang bermain untuknya. Untuk mencegah Ervin ketahuan oleh pihak lain, Charlie memberinya petunjuk psikologis.
jika ada yang bertanya kepadanya tentang asal-muasal kayu sambaran petir, ia pun yakin dalam hatinya bahwa benda itu digali dari sebuah makam. Dengan cara ini, kontak Ervin dengan Earl of the Warriors Den dapat terjadi secara alamiah. Charlie tiba-tiba teringat satu hal. Ia menjadikan jimat petir sebagai senjata ajaib sekali pakai yang akan hancur setelah digunakan. Sehingga pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menggunakan jimat petir untuk mengingatkannya akan lokasinya setelah ia tiba di Aurous Hill. Bab 5532. Tetapi, kalau dipikir-pikir sekarang, Maria berkata bahwa dirinya mungkin dalam bahaya, yang berarti dia pasti akan bertengkar. Jika demikian halnya, maka cara menangani seluruh masalah tersebut mungkin harus sedikit diubah. Sedangkan untuk jimat petir yang dipersiapkan untuknya, sebaiknya disesuaikan secara mendalam untuk klien yang datang dari jauh ini. Memikirkan hal ini, dia segera naik helikopter ke Hotel Shangri-La di daerah perkotaan. Dan pada saat yang sama menelepon Ervin, mengatakan kepadanya, "Ervin, ambillah potongan kayu penangkal petir yang kuberikan kepadamu untuk segera menemuiku di Shangri-La. Semakin cepat kamu datang semakin baik." Ervin hanya berjarak 5 atau 6 menit dari Shangri-La dengan mobil listrik. Dan dibutuhkan waktu yang hampir sama bagi Charlie untuk terbang ke sana, tetapi dibutuhkan setidaknya 30 atau 40 menit bagi pihak lainnya untuk mencapai Antique Street dari bandara. Tapi sekarang, baru beberapa menit berlalu sejak dia menanyakan informasi Ervin, dan dia mungkin belum naik taksi, jadi dia masih punya cukup waktu. Tak lama kemudian, sebuah helikopter lepas landas dari Champs-Élysées Spa Hotel dan menuju Shangri-La dengan kecepatan tercepat. Ketika Charlie tiba di Shangri-La, Ervin baru saja tiba. Setelah Charlie menemuinya di kantor Ishak, dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu membawa potongan kayu anti petir yang kuberikan padamu?" Ervin berkata, "Tuan Wade, lihatlah." Charlie mengangguk dan berkata padanya, "Keluarlah dan tunggu aku sebentar." "Oke," kata Ervin tanpa berpikir, "Tuan Wade, hubungi aku kapanpun kau butuh sesuatu." Setelah selesai berbicara, dia dengan hormat meninggalkan kantor. Charlie segera menggunakan energi spiritualnya untuk menyesuaikan pembentukan jimat petir. Beberapa menit kemudian, dia menelepon Ervin, menyerahkan jimat petir yang telah disesuaikan, menggunakan beberapa energi spiritual, dan memberitahunya. "Ambil kembali potongan kayu petir ini sekarang. Jika pihak lain bertanya kepadamu tentang detail perampokan makam, dan bertanya apakah kamu memiliki produk lain selain potongan kayu petir ini, kau bilang padanya bahwa tuanmu lah yang memberimu kayu petir dan jimat itu, dan memintamu untuk membagikannya. Mengenai di mana kau menggali benda-benda itu dan seberapa banyak yang kau gali, kau sama sekali tidak tahu. Jika dia bertanya siapa atasanmu, kamu juga bilang tidak tahu, hanya bilang sesekali atasanmu akan menghubungimu sekali. Jika dia ingin bertemu atasanmu, biarkan dia meninggalkan nomor telepon untukmu. Dan setelah atasan Anda menghubungi Anda akan membantunya menyampaikan bahwa jika atasan Anda bersedia menemuinya, dia dapat menghubunginya." Ervin tidak tahu bahwa Charlie telah mengisyaratkannya, jadi dia langsung mengangguk berat dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mengingat semuanya." "Oke," kata Charlie puas, "kau boleh pulang. Kali ini, kau boleh menyimpan uang hasil penjualan kedua barang ini untukmu sendiri. Jangan ragu-ragu." Ervin berkata cepat, "Terima kasih, Tuan Wade." Beberapa menit kemudian, Ervin kembali ke Antique Street. Seseorang bertanya kepadanya, "Kak Ervin, kenapa baru ke sana sekarang?" "Banyak yang minta sesuatu." Ervin berkata dengan santai, "Aku harus ke kamar mandi, aku makan dengan buruk pagi ini." Mengatakan bahwa dia mengambil jimat petir itu dan menaruhnya kembali di tengah kandang. Saat ini, dia tidak tahu kalau benda itu telah direnovasi oleh Charlie. 20 menit kemudian, seorang lelaki tua bergaun panjang berjalan memasuki jalan antik itu dengan langkah tergesa-gesa. Orang ini adalah Jermo. Naik taksi dari bandara ke Antique Street, dia terus mendesak pengemudi untuk melaju lebih cepat, tetapi meski begitu, butuh waktu hampir 40 menit untuk tiba di sana. Hal pertama yang dilakukan Jermo saat ia berjalan ke Antique Street adalah segera memeriksa setiap fluktuasi aura di sekelilingnya. Matanya dan kesadarannya mengamati lusinan kios yang baru saja dimasukinya. Namun, ia tidak menemukan jejak aura apapun. Setelah berjalan lebih dari 100 meter ke kedalaman jalan antik itu, dia segera menemukan bahwa tidak jauh dari sana, ada fluktuasi khusus yang hampir sama dengan jimat giok bandara. Matanya segera tertuju ke tempat yang bergelombang itu, dan dilihatnya seorang lelaki setengah baya dengan alis nakal dan kumis ganda berdiri di depan sebuah stan, tengah memperkenalkan suatu produk kepada
seorang turis dengan fasih. Pria parubaya ini adalah Ervin. Seketika mata Jermo melompat dari Ervin dan mendarat pada sepotong kayu anti petir di tengah-tengah bilik Ervin. Saat itu Jermo sangat gembira, karena dia tahu bahwa kayu sambaran petir itu adalah senjata ajaib. Dia belum pernah melihat senjata ajaib di luar sepanjang hidupnya, dan dia menemukan dua senjata ajaib secara berurutan sebelum dia datang ke Aurous Hill. Tampaknya dia benar-benar beruntung datang ke Aurous Hill kali ini. Bab 5533. Jermo merasa seperti orang yang ingin memenangkan lotre selama 100 tahun tetapi tidak pernah menang sekalipun. Dan tiba-tiba memenangkan hadiah pertama 2 kali di pagi hari. Secara lebih gamblang, hal ini sama saja dengan membeli tiket lotre seumur hidup. Bahkan tanpa memenangkan hadiah terakhir sebesar 5 yuan. Namun pagi ini dia pertama kali memenangkan hadiah pertama dalam bola warna ganda. Dan kemudian memenangkan hadiah pertama dalam lotre besar. Pada saat ini, 156 tahun pengalaman hidupnya tidak membuatnya ragu apakah ini mungkin jebakan. Alasan mengapa tidak ada keraguan juga sangat sederhana. Karena tidak banyak yang namanya senjata ajaib. Dia telah bekerja dengan Tuhan selama bertahun-tahun. Dan Tuhan hanya memberinya senjata ajaib untuk membela diri. Dan senjata ajaib itu tidak diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk disimpan selamanya. Ketika dia kembali, dia akan mengembalikannya kepada Tuhan untuk disimpan dengan aman. Jadi, Tuhan tidak mau memberinya satu hal. Siapakah yang akan menipunya dengan dua hal? Di lubuk hatinya, dia merasa tidak layak sama sekali. Karena tak ada keraguan, hanya kegembiraan yang tersisa di hati Jermo. Dia berjalan ke stan Ervin dengan tenang, dan bertanya padanya. "Bos, apakah Anda Ervin Sang?" Ervin mengangguk dan berkata dengan santai. "Ini aku, ada apa?" Jermo tersenyum dan berkata, "Halo, aku baru saja bertemu adikmu di bandara. Dan kebetulan aku melihat kunci Inggris di tangannya. Jadi aku bertanya padanya secara khusus, dan datang untuk berbicara denganmu." Ervin menatap lelaki tua itu dengan waspada. Jermo berkata, "Oh, kamu yang mau menerima 3 juta untuk alat penarik jari itu?" Ervin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu sangat menyukai barang antik?" Jermo tanpa sadar berkata, "Ya, aku sangat menyukainya." Ervin mengerutkan kening dan bertanya, "Jika kamu sangat menyukainya, maka kamu harus lebih berpengetahuan. Cincin itu tidak bernilai 3 juta. Jika saudaraku meminta 3 juta kepadamu, kau mau membelinya? Kurasa kau dikirim menyamar untuk memperbaikiku?" Jermo tertegun sejenak. Dia telah berlatih secara tertutup selama bertahun-tahun. Dan dia tidak tahu banyak tentang harga pasar barang antik. Selain itu, dia tidak pernah ke Tiongkok selama 20 tahun. Dan tidak begitu mengerti harga-harga di Cina. Tapi sejujurnya, harga yang diminta sebesar 3 juta yuan untuk cincin jari giok dinasti Qing. Dan kualitasnya biasa saja dan tampak agak keterlaluan baginya. Tapi untungnya dia tidak kekurangan uang sedikit ini. Dan dia benar-benar menginginkan senjata ajaib itu. Jadi dia terburu-buru untuk mendapatkannya, jadi dia tidak memikirkannya matang-matang. Mendengar pertanyaan retoris Ervin sekarang, dia menahan diri untuk tidak bertanya. Dan apa yang tidak dia duga adalah dia tidak meragukan Ervin. Namun Ervin malah mencurigainya. Setelah berpikir sejenak, Jermo berkata dengan sedikit malu. "Bos, Anda salah paham. Saya adalah warga negara Tionghoa perantauan yang baru saja kembali dari luar negeri untuk mengunjungi saudara. Aku tidak bercanda. Dan aku sangat suka cincin giok itu. Tidak masalah bagi saya jika harganya lebih tinggi atau lebih rendah." Ervin mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Kurasa kamu tidak terlalu muda. Bagaimana kamu bisa membuka mulutmu untuk berbohong? Siapa yang akan percaya apa yang kamu katakan? Tinggal tarik jarimu saja. Taruh saja di pasar barang antik, dan 30.000 yuan akan sama saja jika kamu benar-benar menyukainya. Bisakah kau memberiku 50.000 yuan? Harga 3 juta yuan hanya untuk penyamar sepertimu. Siapa yang tidak mengerti barang antik akan membuka mulutnya dan setuju." Bab 5534. Ketika Jermo mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bahwa ini adalah naskah terbaru yang disusun Charlie untuk Ervin. Jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan pucat dan polos. "Bos, aku sebenarnya bukan penyamaran." "Berhenti bicara." Ervin melambaikan tangannya dengan tidak sabar sambil melanjutkan. "Sejujurnya, saya memintanya untuk mengutip 3 juta.
hanya untuk menggunakan harga ini untuk menemukan agen rahasia. Tapi siapapun yang benar-benar mengerti barang antik pasti akan memarahi kami di depan umum ketika mendengar kutipan ini. Saya akan sepenuhnya setuju, dan kemudian saya akan mengambil kesempatan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Berbicara tentang ini, Ervin berkata lagi, tapi percayalah, tipuanmu tidak berguna bagiku. Untuk sesaat, Jermo merasa benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tawaran pihak lain sebesar 3 juta yuan awalnya dengan niat seperti ini. Dikombinasikan dengan spekulasi Jermo sebelumnya. Ia meyakini kelompok tersebut merupakan gerombolan perampok makam. Dan menjual barang antik curian itu, jadi dia makin percaya pada kata-kata Ervin. Karena dia merasa bahwa kelompok kriminal semacam ini bisa bertahan selamanya. Mereka harus sangat berhati-hati dan licik. Dan ada banyak sekali metode anti-investigasi. Afirmasi semu juga diperlukan. Dikombinasikan dengan struktur organisasi PKT yang lebih ketat dan bijaksana. Jermo hampir tidak meragukan kinerja Ervin. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia takut Ervin akan salah paham padanya. Jadi dia segera berkata sambil tersenyum, "Bos, Anda benar-benar salah paham. Saya bukan agen rahasia. Saya benar-benar ingin membeli sesuatu yang saya suka." "Baiklah," kata Ervin acuh tak acuh. "Kamu boleh bilang apapun yang kamu mau, kamu suka hal-hal yang baik, kan? Jika kamu menyukainya, pergilah berbelanja di jalan barang antik dan beli lebih banyak. Jangan tunda urusanku." Melihat Ervin tidak mendengarkan penjelasannya. Sebaliknya dia ingin mengusirnya. Jermo begitu marah hingga ia berharap bisa menampar Ervin sampai mati di sini. Sungguh tidak baik, langsung tangkap petirnya dan hancurkan kayunya. Akan tetapi, dia segera menepis kedua pemikirannya itu. Karena dia sangat jelas tentang misinya di Aurous Hill kali ini. Membunuh keluargaan dan menunggu putra Changing muncul adalah perintah kematian yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Ketika dia datang ke Aurous Hill sendirian, dia seharusnya mulai menyelesaikan tugasnya tanpa henti. Namun dia turun dari pesawat dan langsung menuju ke jalan antik. Jika ada masalah yang disebabkan oleh ini, kalau sampai ke telinga Tuhan, dia tidak akan punya cara untuk membenarkannya. Oleh karena itu, Jermo hanya bisa menahan amarah di hatinya. Dan berkata kepada Ervin dengan nada yang hampir memohon, "Kakak, kamu benar-benar salah paham. Jika Anda tidak percaya, berikan saja nomor rekening bank Anda. Saya akan mentransfer 3 juta itu langsung kepadamu. Agen yang kamu sebutkan, seharusnya tidak menghabiskan 3 juta untuk membeli barang antikmu, kan? Lalu siapa yang tahu?" Ervin mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Saya bukan petugas penegak hukum perikanan. Saya belum pernah bertemu dengan petugas seperti itu sebelumnya. Apa gunanya kau mengirimiku uang? Kalau kau benar-benar agen rahasia, uang itu adalah dana misi, dan Anda tidak perlu membayarnya sendiri. Dan begitu aku mendapatkan uangnya, aku akan dihukum karena menjual barang antik secara ilegal. Pada saat itu, ketika lencana polisi Anda dipakai dan borgol Anda digunakan, saya akan ditangkap. Uang yang Anda kirim akan ditarik kembali. Aku tak akan mendapatkan uangnya, dan aku akan bernyanyi di penjara. Menangis di balik jeruji besi. Itulah yang coba kau lakukan padaku. Kamu, kenapa kamu tidak masuk?" Jermo menghentakkan kakinya dengan cemas di tempat. Dia tidak pernah menyangka kalau lelaki ini akan bersikap sangat berhati-hati, bahkan terlalu berhati-hati. Lagi pula, apapun yang dia katakan, dia tidak mempercayainya. Dan dia tidak percaya ketika dia bilang ingin mengirim uang kepadanya. Ini tidak memberinya kesempatan untuk menengahi sama sekali. Dia mengutuk dengan marah dalam hatinya. "Sialan, kalau hukum tidak penting, aku sudah memenggal kepalamu." Bab 5535. Jermo yang marah tidak menyadari bahwa itu karena kemarahannya. Bahwa dia telah sepenuhnya mempercayai segala sesuatu yang Ervin ingin dia percayai jauh di dalam hatinya. Ia yakin bahwa Ervin adalah seorang pedagang barang antik, dan pedagang barang antik itu erat kaitannya dengan perampokan makam. Oleh karena itu, dia juga sangat yakin bahwa kedua senjata ajaib ini hanyalah keberuntungannya sendiri. Dan sama sekali tidak mungkin menjadi jebakan. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Dan begitulah cara membuat DMN Ervin percaya padanya. Dan kemudian buat dia menjual senjata ajaib di tangannya. Maka, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya, bersabar,
dan bahkan berkata dengan sedikit kerendahan hati, "Bos, sejujurnya, saya sebenarnya bukan agen. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menggunakan rekening luar negeri untuk memberimu uang. Menetap dalam dolar AS, bahkan jika polisi domestik benar-benar menyamar dan ingin menangkap Anda. Bahkan jika mereka benar-benar menyiapkan jutaan dana untuk penangkapan ikan dan penegakan hukum. Tidak mungkin menyiapkan rekening luar negeri dalam dolar AS, bukan?" Mata Ervin berbinar ketika mendengar ini. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Bisakah Anda berdagang dalam dolar AS?" "Ya," kata Jermo tanpa ragu. "Beri saya nomor kartu, dan saya akan segera mengirimkan uang kepada Anda." Dia berkata, "Tapi, uangnya ada di rekeningmu. Anda harus menyelesaikan valuta asing sendiri untuk menukarnya ke RMB." Ervin menatapnya kosong, "Siapa yang kau pandang rendah?" Seolah-olah ada yang menyita dolar AS. "Dalam bisnis kami, apakah Anda sering berurusan dengan pembeli dari luar negeri?" Jermo menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dengan niat baik. Untuk mencegah Ervin memiliki keberatan terhadapnya, dia segera meminta maaf. "Maaf, bos, saya terlalu banyak bicara, jangan pedulikan itu." Ervin masih berakting, dan menatap Jermo dengan tatapan sangat tidak senang. Dan berkata dengan nada tidak senang, "Sejujurnya, saya tidak suka mengobrol dengan orang Tionghoa perantauan seperti Anda yang telah kembali ke Tiongkok. Kalian memandang rendah kami. Seolah-olah aku tidak pernah melihat apapun di dunia ini. Kamu kirim beberapa dolar, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan penukarannya?" Ya, Jermo hanya bisa tersenyum meminta maaf, dan berkata, "Ini salahku, bisnismu terlalu besar. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang penyelesaian dolar?" Seperti yang dia katakan, Jermo dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Bos, kenapa tidak berikan saja nomor kartu bankmu, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang." Ervin mengangguk dan mengingatkan, "Dolar AS, menurut 1 hingga 6. Kamu bisa langsung mentransfernya kepadaku. 500.000 sudah cukup." Jermo tahu bahwa nilai tukar pasti salah. Dan Ervin telah mendapatkan ratusan ribu lebih. Tapi dia tidak peduli untuk mempedulikannya sekarang. Ervin bersedia menerima tawarannya. Baginya, itu sudah cukup membuatnya bersemangat. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Bos, berikan saya nomor kartu Anda, dan saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda." Ervin mengeluarkan ponselnya dan memberikan informasi kartu banknya kepada Jermo. Tidak lama kemudian, Jermo mentransfer 500.000 dolar AS ke Ervin dengan kartu bank Swiss. Setelah Ervin mengkonfirmasi bahwa uangnya sudah sampai, dia segera memasang wajah tersenyum, dan berkata riang, "Uangnya sudah diterima. Dari sudut pandang ini, Anda memang bukan agen yang menyamar.